Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai Core Web Vital Hack, yaitu cara cepat untuk mendapatkan skor sempurna pada Google PageSpeed Insight. Penasaran? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin mengenai Core Web Vital Hack, yaitu cara curang dan berbahaya untuk mendapatkan skor sempurna pada Google PageSpeed Insight. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, ngomongin tentang PageSpeed Insight, tentu aja ngomongin tentang skor ya. Nah, tentu aja teman-teman udah pernah menggunakan PageSpeed Insight, tinggal masukin aja URL dari website teman-teman, kemudian klik tombol Analyze. Kemudian akan muncul yang namanya skor PageSpeed Insight. Nah, ini ya contohnya, 95. Nah, ini contohnya website Pro Jasa Web sendiri. Walaupun skornya tinggi, 95, dan udah warna hijau gitu ya, nggak bisa dibilang cukup tinggi gitu ya. Karena ini merupakan skor yang diambil dari data lab, artinya bukan skor sebenarnya. Nah, maksudnya data lab itu apa? Nah, ini data lab ini yang ini. Kalau teman-teman scroll laporan PageSpeed Insight, kemudian teman-teman pasti akan lihat yang namanya data lab. Nah, ini dia. Data lab ini yaitu data yang diukur ketika kita ngeklik tombol yang barusan tadi kita klik itu ya, tombol Analyze pada PageSpeed Insight. Nah, itu kan data sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman bilang seperti itu. Ya, memang data sebenarnya. Data sebenarnya ketika kita melakukan tes. Nah, masalahnya, data yang memang betul-betul data sebenarnya itu harusnya kan data dari pengguna website teman-teman ya. Bukan dari data tes yang kita lakukan sendiri. Jadi, teman-teman harus tahu pada PageSpeed Insight itu, skornya itu dari data lab. Data yang diambil ketika kita melakukan tes. Dan itu berasal dari engine-nya Lighthouse. Nah, ini dia. Ini bahkan udah dari tahun 2018. Google PageSpeed Insight itu menggunakan Lighthouse untuk menampilkan data pada PageSpeed Insight. Khususnya data lab-nya. Oke, itu yang pertama kali teman-teman harus tahu ya. Nah, biasanya Lighthouse ini teman-teman bisa gunakan kalau teman-teman pakai Google Chrome, kemudian teman-teman klik Chrome Developer Tool, kemudian nanti ada tab Lighthouse. Di situ teman-teman juga bisa melakukan pengujian menggunakan Lighthouse ini. Biasanya skor yang didapat itu tentu akan mirip dengan skor teman-teman pada PageSpeed Insight, karena engine-nya sama ya. Engine-nya sama-sama menggunakan Lighthouse. Nah, sekarang masalahnya tujuan dari digunakannya Lighthouse ini adalah untuk development. Artinya, hanya untuk mendevelop website teman-teman, tapi bukan digunakan Google untuk menentukan ranking dari website teman-teman. Nah, itu yang harus teman-teman ingat. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas Core Web Vital Hack. Nah, apa maksud dari Core Web Vital Hack? Nah, Core Web Vital Hack ini pertama kali muncul itu sekitar tanggal 26 Agustus tahun 2021. Jadi masih baru banget ya. Nah, ini berasal dari seorang yang namanya Colin Bendel. Beliau ini kerjanya di Shopify ya. Nah, Colin Bendel ini kerja di Shopify sebagai performance engineer. Nah, jadi beliau bertanggung jawab terhadap performanya Shopify. Nah, apa yang beliau keluhkan ini adalah banyaknya pihak yang menawarkan SEO booster. Nah, salah satu diantaranya itu adalah menawarkan skor dari Lighthouse yang tinggi gitu ya. Skor pada PageSpeed Insight yang tinggi banget. Bahkan bisa sampai 100. Masalahnya, partner-partner ini melakukan hack terhadap Core Web Vital. Jadi, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Google. Nah, kemudian Colin Bendel ini menjelaskan apa yang dilakukan sehingga dia menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai hack terhadap Core Web Vital. Nah, ini dia yang dilakukan. Nah, buat teman-teman yang udah biasa membaca skrip, tentu tahu ya apa maksudnya ya. Nah, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh skrip ini. Nah, yang terjadi itu adalah skrip melakukan deteksi terhadap user agen. Apakah itu Chrome Lighthouse atau bukan? Kalau yang berkunjung itu ternyata botnya Chrome Lighthouse, maka yang dilakukan itu adalah menjalankan perintah dokumen write. Nah, kemudian
menampilkan konten yang berbeda antara pengunjung dan bot. Nah, ini tujuannya ya. Artinya kalau yang berkunjung itu manusia gitu ya, pengunjung biasa, maka yang ditampilkan adalah halaman A. Nah, kalau yang berkunjung itu adalah botnya Chrome Lighthouse, maka yang ditampilkan itu adalah halaman B. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang ditampilkan kepada pengunjung itu halamannya lebih berat, tapi tampilannya lengkap gitu ya. Ada image-nya, ada CSS-nya, dan tampilannya keren gitu. Tapi kalau yang berkunjung itu adalah Chrome Lighthouse bot, botnya dari Chrome, maka yang ditampilkan itu adalah halaman yang tidak terlalu banyak isinya gitu ya. Kontennya itu sedikit. Jadi jauh lebih cepat dan diharapkan mendapatkan nilai sempurna pada Google PageSpeed Insight. Nah, tentu aja ya, nilai sempurna ini maksudnya 100. Nah, jadi skor yang tadi kita lihat sama-sama itu bisa mencapai 100 kalau menggunakan teknik ini. Tekniknya sederhana, tapi sayangnya ini kurang bagus diterapkan ya. Jadi teman-teman harus hati-hati jangan sampai ketipu kepada penyedia-penyedia jasa peningkatan atau jasa mempercepat website yang menggunakan teknik seperti ini. Oke, sekarang kita bahas kenapa teman-teman seharusnya tidak menggunakan teknik seperti ini. Oke, alasan pertama itu adalah teknik ini tergolong kepada penerapan black hat SEO. Nah, karena apa? Karena kalau teman-teman itu membedakan antara halaman yang tampil pada bot dan halaman yang tampil kepada pengunjung, maka itu bisa disebut sebagai teknik cloaking. Nah, sedangkan teknik cloaking ini udah sejak lama ya. Nih teman-teman lihat ya, itu yang jelasin itu Matt Cutts ya. Matt Cutts ini orang Google sebelum John Mueller. Jadi udah lama banget ya. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2017-an. Jadi sebelum 2017 ini udah dijelasin bahwa teknik cloaking itu melanggar kebijakan Google dan tergolong black hat. Nah, yang bikin masalah juga, kalau teman-teman itu tanpa sengaja menggunakan teknik ini, teknik cloaking ini, maka teman-teman berpeluang mendapatkan manual action dari Google. Nah, manual action ini akan muncul pada Google Search Console teman-teman. Nah, efeknya, kalau udah kena manual action, biasanya website teman-teman itu bakal menghilang dari hasil pencarian Google. Nah, bahaya banget kan? Itu hukumannya itu bisa dihilangkan dari indeks Google. Nah, bayangin, masuk indeksnya Google aja nggak gitu ya. Apalagi mau tampil di hasil pencarian Google gitu. Bakal nggak mungkin sama sekali. Oke, jadi itu yang pertama ya. Yang harus teman-teman pahami bahwa ini merupakan teknik black hat SEO dan teman-teman harus menjauhi teknik cloaking ini. Walaupun nilai dari atau skor dari PageSpeed Insight teman-teman itu tinggi, tapi teman-teman dalam waktu singkat akan merasakan dampaknya, yaitu penurunan kunjungan. Dampaknya negatif gitu ya. Traffic dari website teman-teman itu malah menurun. Nah, yang kedua, masalahnya itu adalah situs teman-teman itu akan menjadi lambat kalau teman-teman menggunakan teknik yang kita jelasin tadi. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya karena teman-teman menggunakan perintah JavaScript document write. Nah, ini yang bikin masalah ya. Nah, perintah document write ini bahkan bisa membuat loading website teman-teman itu bisa sampai puluhan detik ya. Saat teman-teman tes pada Google PageSpeed Insight, nilainya akan tinggi banget dan hitungan detiknya akan singkat banget. Bisa jadi kurang dari 1 detik. Nah, tapi pada realnya, di lapangannya, pengunjung itu bisa sampai puluhan detik untuk mengakses satu halaman website teman-teman. Nah, jadi efeknya ganda ya. Di Google-nya teman-teman berpeluang mendapatkan manual action, kemudian di sisi penggunanya itu bakal kesel banget gitu dalam mengakses website teman-teman karena mengaksesnya itu bakal lambat sekali. Oleh karena itu, pada tahun 2016, jadi udah cukup lama juga, Google mengingatkan kepada para developer website untuk tidak menggunakan perintah document write karena dapat memperlambat website teman-teman. Oke. Nah, itu alasan yang kedua buat teman-teman untuk tidak melakukan hack terhadap Core Web Vital. Nah, sekarang alasan terakhir itu adalah ini ya. Nah, jadi John Mueller sendiri dari Google udah menjelaskan bahwa skor dari Lighthouse itu tidak berefek apa-apa terhadap Google Search atau terhadap ranking website teman-teman di pencarian Google. Jadi buat apa juga teman-teman membayar orang atau membayar agensi untuk melakukan hack terhadap Core Web Vital. Palingan teman-teman cuma bisa mendapat pujian dari pemilik website lain gitu kan. Wah, skor Web Vitalnya tinggi banget gitu. Atau skor Lighthouse-nya bisa nyampe 100. Paling cuma dapat pujian gitu kan. Nah, tapi itu nggak akan berdampak pada ranking teman-teman.
Nah, justru udah habis uang banyak, kunjungannya malah semakin sedikit karena website teman-teman jadi lambat. Oke, sekarang mungkin teman-teman bingung ya, kenapa skor Lighthouse itu nggak masuk dalam perhitungan Google? Nah, padahal udah sering kali dijelaskan dalam banyak video bahwa Google itu memperhitungkan page experience, dan salah satu faktor page experience itu adalah Core Web Vital. Nah, sekarang John Mueller malah menjelaskan skor Lighthouse itu nggak berpengaruh terhadap Google Search. Nah, kan bingung ya? Nah, jawabannya itu adalah ini ya. Nah, ini adalah field data. Pada awal dari video ini, saya sudah menunjukkan bahwa Lighthouse itu menggunakan lab data. Nah, sedangkan pada urusan ranking, Google menggunakan field data. Field data ini adalah data yang didapat dari pengunjung real website teman-teman. Jika ada pengunjung menggunakan Chrome, maka data mereka itu bisa dikumpulkan oleh Google, kemudian menjadi field data. Nah, berapa detik mereka mengakses website teman-teman, berapa lama, largest contentful vein-nya, berapa lama, first contentful vein-nya, kemudian cumulative layout-nya seperti apa. Nah, data-data tersebutlah yang dijadikan sebagai acuan oleh Google untuk menentukan ranking teman-teman. Nah, jadi terjawab ya, teman-teman nggak perlu sampai berjuang mati-matian berfokus pada skor PageSpeed Insight. Yang perlu difokuskan itu adalah field datanya. Nah, untuk skor field data ini, teman-teman bisa lihat pada Google Search Console. Jadi, jangan lihat PageSpeed Insight, tapi lihatlah Google Search Console, teman-teman. Di situ ada laporan page experience dan ada berapa persen website teman-teman udah lolos page experience-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi jelas ya, untuk Core Web Vital Hack ini jangan sampai teman-teman lakukan karena memang tidak efektif untuk meningkatkan ranking dan bahkan bisa merugikan teman-teman. Nah, kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya yang pertama itu jangan tertipu dengan jasa yang nggak jelas. Perhatikan kalau memang website teman-teman itu nilai PageSpeed Insight-nya rendah dan teman-teman nggak punya kemampuan teknis untuk melakukan perubahan atau melakukan optimasi, maka teman-teman harus betul-betul hati-hati memilih agensi untuk melakukan peningkatan kecepatannya. Jangan sampai agensi tersebut melakukan cara-cara yang tidak diizinkan oleh Google. Efeknya, itu nggak berdampak apapun terhadap agensi tersebut, tapi dampaknya itu akan diterima oleh website teman-teman. Bisa jadi tiba-tiba website teman-teman itu kena manual action dan menghilang dari hasil pencariannya Google. Nah, itu yang pertama ya, hati-hati dalam memilih agensi. Kemudian yang kedua itu pelajari teknisnya. Nah, kalau teman-teman memang nggak paham, minimal teman-teman baca gitu ya. Secara garis besar teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, tapi teman-teman bisa meng-hire developer untuk melakukannya. Nah, minimal teman-teman bisa tahu kalau ada teknis-teknis yang dilakukan yang menyalahi ketentuan Google. Nah, kemudian jangan teman-teman fokus pada skor ya. Skornya nggak perlu dikejar, tapi fokus pada field datanya. Fokus pada laporan Google Search Console. Di situ ada berapa persen URL yang sudah lolos ambang batas page experience. Nah, teman-teman boleh fokus di situ. Nah, oke, terakhir buat teman-teman yang pengen penjelasan lebih dalam mengenai Core Web Vital, teman-teman silakan kunjungi projasaweb.com/Core Web Vital. Di sana saya sudah menyediakan berbagai video mengenai optimasi Core Web Vital dan penjelasan mengenai Core Web Vital. Oke, mungkin sekian ya video dari saya. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing.
Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.